pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan sampai hari ini. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang dijadikan dan diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami dari kekal sampai kekal. Sebab Engkau Allah yang maha besar, ajaib perbuatan-Mu, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang mengucap syukur dan hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dan memuji nama-Mu Tuhan. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kami datang Tuhan, kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan selalu mengubahkan setiap kami
Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, terima kasih. Urapanmu Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami, terima kasih. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu, kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama katakan amin. Kita mari bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Kita bersuka cita. Kita boleh tengok kanan kiri, boleh say hello. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun
kekuatan buat kita. Dan hari ini anggur baru akan tercurah di tempat ini, mengubahkan setiap kami. Amin. Jadi beri sorak-sorai buat Allah kita. Angkat tangan kita semuanya, bertepuk tangan karena Allah sungguh baik. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah lagi deh, dan yang membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari kita bersorak. Katakan anggur baru, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Hijau baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Urapan Tuhan tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi deh, dan yang membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Sebelum duduk, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kita akan diberkati oleh kesaksian Bapak Budi. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Shalom. Luar biasa. Saya baru kali ini kembali naik ke mimbar. Sudah 20 tahun saya sudah tidak pernah ke mimbar. Mungkin ya sedikit agak meredek untuk memulai kembali naik ke mimbar memberikan kesaksian Tuhan. Tapi luar biasa karena kemurahan Tuhan, belas kasihannya Tuhan, kekuatan Tuhan, saya diberikan kekuatan untuk
menyaksikan cinta kasih Tuhan di atas mimbar ini. Oleh karena itu, saya selalu bersyukur karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, saya bisa dapat menyaksikan kuasa-Nya, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, bahkan pembelaan di dalam hidup saya dan keluarga kami. Perkenankan saya memberikan kesaksian pada pagi hari yang indah ini, bahwa Tuhan itu tadi memang luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Karena kalau saya mau memberikan kesaksian di dalam hidup saya, di dalam pergumulan bersama dengan Tuhan, itu tidak cukup sehari. Karena saat ini dibatasi cuma hanya 5 menit saja, maka saya akan mencuplikan aja sebagian dari pertolongannya Tuhan, dari kemurahan belas kasihannya Tuhan itu tadi. Di tahun yang lalu, bisnis saya itu tadi mengalami kegoncangan di dalam ekonomi, terutamanya pasti di dalam bisnis itu tadi berhubungan dengan bank. Pastinya kalau berhubungan dengan bank itu tadi pasti punya utang kepada bank. Sebenarnya saya ingin sekali bebas dari utang dari bank, tetapi oleh karena memang kebutuhannya itu tadi selalu diperlukan modal dari bank itu tadi, ya, jadi saya terpaksa terjerat utang di bank, sehingga pada saat pandemi mengalami goncang di dalam ekonomi pekerjaan saya itu tadi, yang harusnya setiap bulan itu tadi saya mesti harus memberi bunga bank itu tadi 16 juta selain cicilan rumah. Jadi kurang lebih antara 25-27 juta yang mesti harus setiap bulan saya siapkan itu tadi. Adapun penghasilannya, terutama saat pandemi, sangat-sangat drastis, tidak mencukupi, sehingga saya tidak tahu harus bagaimana jalan keluarnya. Tetapi itu karena kemurahan Tuhan, pertolongannya Tuhan itu tadi, saya diberikan hikmat pengertian supaya saya berserah, menyerahkan kepada bank apa yang sudah saya jaminkan itu tadi. Saya pasrah. Saya sudah tidak mampu untuk bayar bunga bank, tetapi saya berusaha tetap membayar cicilan rumah. Itu berselang waktu sedikit demi sedikit itu tadi, dengan adanya jalan keluar yang demikian ini tadi, Tuhan tolong. Sebenarnya rumah itu sudah saya tawarkan itu kurang lebih hampir ya lebih daripada 2 tahun, tidak payu-payu, tidak laku-laku, tidak ada orang yang mau membeli. Jangankan membeli, melihat pun juga itu tadi mau. Ya mau tidak mau saya juga dikejar-kejar oleh bank, ya saya merasa pusing, saya merasa bingung. Lah di situ tuh tadi, kalau saya harus bagaimana? Sehingga di dalam gejolak hidup ini tadi banyak sekali itu tadi, ya, mencari jalan bagaimana cara menyelesaikan utang itu tadi supaya bisa dapat lunas. Sampai saya itu tadi tidak tahan, sehingga banyak orang itu tadi yang memberikan pengertian rumahmu itu tadi, ya toh, ada yang nutupi rumahmu itu tadi, ada yang menguasai rumahmu itu tadi, ada yang orang guna-guna dan sebagainya. Sehingga dia itu pun juga memberikan jalan, minta aja ke orang pintar, minta aja ke kiai, minta aja ke hasan dan sebagainya, minta pertolongannya itu tadi. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Roh Kudus mengingatkan saya itu tadi, kalau sebelum ini, tahun-tahun yang lalu saya pun juga itu banyak ditolong oleh Tuhan. Mengingatkan, tidakkah kau sudah pernah banyak ditolong oleh Tuhan? Apakah masih tidak percaya kepada Tuhan? Itu saya diingatkan demikian tadi. Ya Tuhan, ampuni aku. Kalau aku sudah menyimpang daripada jalannya Tuhan itu tadi, aku mau sekarang berserah pada Tuhan. Nah di situ tadi saya berkumpul terus, berkumpul. Sehingga pada akhirnya tahun 2021
saya sudah diberikan hikmat pengertian sama Tuhan itu sama Roh Kudus. Saya mengatakan kepada istri saya di bulan Juli 2021, nanti kita akan pindah dari rumah yang saya tempati yang akan disita oleh bank itu. Nanti kita akan pindah di bulan Agustus. Ternyata akhir Juli 2021 itu tadi sudah dilihat orang, ditawar, selesai lunas. Saya diberi waktu cuma 2 minggu untuk meninggalkan rumah itu tadi. Dan ternyata waktu saya harus meninggalkan rumah itu pun juga masih ada tantangan. Saya sakit, ya dinyatakan dokter sakit COVID. Waduh, ya opo ya ini saya. Terus saya tetap minta sama Tuhan. Saya disuruh minta perpanjang, tidak, Tuhan pasti menolongnya. Meskipun dalam keadaan saya sakit, pasti Tuhan menolongnya. Ternyata pada saat waktu yang sudah ditentukan semuanya itu beres. Meskipun saya dalam keadaan sakit, meskipun itu tadi masih belum tertata, tapi semuanya sudah bisa dapat dikosongkan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah melepaskan saya dari jerat utang. Jerat utang itu tadi, utang itu sebenarnya nanti yang tidak mampu saya sudah membayarnya itu tadi sudah lepas. Puji Tuhan, sekarang saya karena kemurahan Tuhan, belas kasihannya Tuhan itu tadi, saya sudah tidak punya utang. Padahal pada waktu yang lalu saya masih punya utang itu tadi. Saya ibadah di rumah Allah ini, rumah Tuhan ini, saya berjanji melihat keadaan AC kok sudah lama ya, saya ingin membelikan, tapi tidak ada duit, tidak ada duit. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saya sudah disiapin. Sebenarnya duitnya itu tadi akan saya setorkan ke bank itu tadi, tapi Tuhan menegur saya, hati saya itu tadi, berikan janjimu, nasarmu. Siap Tuhan, saya begitu. Lalu saya menyiapkan janji saya menyelesaikan. Maka dari itu, apa yang sudah kita akan janjikan kepada Tuhan jangan diingkari. Meskipun masih belum bisa dapat memberi, minta terus sama Tuhan supaya bisa dapat menyelesaikan janji itu tadi. Biar semuanya itu tadi, ya toh, Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Terutamanya oke lah, sebenarnya panjang sekali inginnya itu tadi. Cuma saya hanya bisa dapat memberikan tips kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan itu tadi, ya toh. Saya melihat daripada firman Tuhan itu tadi, kita menabur dengan cucuran air mata. Di Mazmur 26 ayat 5 sampai dengan 6. Kita menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam arti pengertian yang sedemikian ini tadi, kemarin saya itu diberikan hikmat sama Tuhan pengertian itu tadi. Di dalam setiap keluarga rumah tangga, baik itu rumah tangga yang baru mulai ataupun juga rumah tangga yang sudah lama itu tadi, kita itu tadi hendaknya menabur di dalam kehidupan kita itu tadi untuk rumah tangga dan keluarga kita. Menabur dengan cucuran air mata. Seperti halnya kalau misalkan kita itu tadi mempunyai anak, mau tidak mau kan harus bertanggung jawab pada anak istri. Kan itu merupakan penaburan dengan supaya bekerja untuk kebutuhan keluarga. Ada lebihnya untuk bisa dapat berbagi-bagi. Ya, itu namanya menabur. Nah, nanti kalau kita sudah menabur, Tuhan itu tadi berjanji, ya toh, kita saatnya pasti menuai di hari tua, pasti menuai dengan buah berkat kasih bersorak-sorai. Nah, itu maksudnya itu demikian. Jadi di hari tua pun juga kita itu tadi selalu sukacita.
sukacita. Karena bersorak-sorai kan sukacita. Nah di situ tuh tadi harus kita hidupi. Dalam arti hidupi itu tadi kita lakukan firman itu tadi. Jadi kita jangan hanya melihat itu saat ini kita menabur kok cek soroi tidak soroi. Tuhan pasti memberikan kekuatan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan ya toh, kemampuan pada kita itu tadi. Tidak akan sorok. Seperti halnya saya kalau melihat dari sejarah dari Bapak Gembala Pak Amin, luar biasa saat ini. Ya, selalu bersorak-sorai, selalu bersukacita. Padahal anaknya sudah mapan-mapan, disuruh apa itu tadi, diam aja, pensiun aja, tidak mau. Tapi bersukacita. Lah di situ tuh patut diapresiasi, dicontoh luar biasa, dicontoh. Lah untuk mencontoh yang demikian tadi harus kita melakukan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Jangan sampai ya toh kita itu tadi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya kira kesaksian saya tidak saya perpanjang, hanya cukup sekian itu tadi, supaya dalam kesaksian saya bisa dapat berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi. Kita percaya pertolongan Tuhan pasti ada pada waktunya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam dosa
Terima surgamu. Benar Tuhan, hanya anugerah-Mu yang sanggup melayakkan kami, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami Tuhan. Biarlah semakin hari, semakin kami menjadi manusia yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini Tuhan, kami menyambut kehadiran-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja, dan layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan kami boleh memuji Engkau Tuhan, dan kami juga akan diberkati dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan juga Tuhan urapi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman pagi ini akan dilayani Bapak Gembala. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dikumpulkan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah memberkati kita sekalian dengan kesaksian yang menguatkan, yang intinya taat kepada Tuhan, taat akan sinyal-sinyal yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita melakukan apa bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jadi kita buat yang terbaik. Nanti yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul Makna Advent. Saudara-saudaraku, mungkin di kalangan Pentakosta, Advent ini masih asing bagi kita. Nah, itu sebabnya kita akan renungkan apa itu sih Advent itu. Padahal kita punya rekan saudara seiman yang bernama Advent. Tahu nggak maksudnya Advent? Sini. Ojo jenenge Advent gak ero. Yang saya tahu itu kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Pintar, berarti dia betul-betul nunggu kedatangan Tuhan. Udah, silakan duduk. Tahu namanya? Seperti namanya Pak Mitro, Pak Budi, pasti kita tahu maksudnya. Mitra itu rekan sekerja ya. Jadi siapa saja bisa bermitra dengan Pak Mitro, bekerja sama untuk kebaikan. Tapi begitu juga dengan Pak Budi. Orang yang berbudi luhur pasti takut akan Tuhan, mendengarkan suara-suara Tuhan. Jadi itu suruh ya, kita yang saya jenengi amin ini ombyoan ya. Tiap hari disebut mau doa amin, tanya mengerti nggak amin, wah diberkati kamu amin gitu. Tahu nggak artinya ombyoan? Tapi ombyoan tapi bukan murahan suruh ya. Biar ombyoan tapi nggak murahan. Plenty but not cheap. Walaupun berlimpah tetapi nilainya tinggi. Sebab ini namanya Tuhan di dalam wahyu itu ya. Jadi saya juga kepingin hidup saya itu sama seperti nama saya. Nah, kita akan renungkan makna Advent.
seperti yang saudara Advent sudah katakan bahwa yang dia ketahui dan itu benar adalah menunggu kedatangan Tuhan. Kenapa dia menunggu? Sebab di dalam Roma 8 ayat 19 di situ itu dikatakan begini, bahwa semua makhluk itu eager, anxious. Eager dan anxious itu adalah kata bahasa Inggris yang mengatakan rindu sekali, dengan semangat kepingin apa? Hadirnya anak-anak Allah. Nah, kapan anak-anak Allah ini bisa lahir? Yaitu nyanyian-nyanyian kita tadi kan berbicara tentang Roh Kudus. Kapan Roh Kudus bisa dicurahkan? Kita sudah pelajari itu. Pada saat Tuhan datang untuk mau digantung, ditinggikan. Ditinggikan itu bukan berarti dia ditinggikan, dia disalib dia. Nah, justru dia disalib itu dia dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Jadi suruhku, penantian yang itu semua makhluk menantikan. Ya, coba saudara Joko tolong bacakan Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Kita lihat saudaraku, waktu kita diciptakan itu semua itu cemerlang. Ya, Tuhan siapkan semuanya. Matahari, ya, pokoknya hari-hari sudah Tuhan persiapkan. Tanaman, binatang-binatang, itu Tuhan ciptakan satu ekosistem yang memampukan kita, membuat kita itu hidup bahagia. Coba, sudah hidup bahagia masih ngurungokno apa? Celatue iblis melalui ular. Jadi saudara jangan berpikir kalau aku diberkati pasti aku setia. Belum tentu. Lihat itu Adam itu, cemepak kabeh semua, bahkan pakaian kemuliaan ada padanya, sekalipun dikatakan dia ada telanjang, tetapi pakaian kemuliaan, sehingga otak-otak kotor itu tidak ada di dalam benak mereka. Jadi suruhku yang dikasih itu jatuh dalam dosa. Apa yang suruhku? Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 itu mereka itu berkuasa menaklukkan alam ini, bumi ini. Berkuasalah atas bumi, taklukkan, dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Dan karena jatuh dalam dosa, saudara tahu, mereka mengalami perubahan yang drastis. Binatang-binatang yang takluk kepada dia bisa memangsa. Antara binatang dengan binatang saling memangsa. Ya. Nah, ini yang membuat semua makhluk ini merindukan datangnya anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu ya kita ini yang oleh karena Roh Kudus turun atas kita. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ini semua kita akan mengerti. Kita ini roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kapan dia bersaksi bahwa kita ini anak-anak Allah? Pada saat Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Jadi mau tidak mau pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, nggak usah ngomong, perilaku hidup kita itu sesuai dengan Bapa kita. Jadi kesaksian hidup. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, saudara. Nah, tunggu-tunggu itu apa? Saya katakan, tunggu itu kapan anak-anak Allah ini ada? Pada saat Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan tidak datang, seluruh kita ini tidak ada pengampunan.
Saudara mungkin berpikir dan banyak pandangan di luar sana yang mengatakan begini, ya Tuhan kan Maha Kuasa, ampuni aja beres. Ya betul, Dia Maha Kasih, tetapi kalau Dia hanya mengampuni saudara dengan mengampuni begitu saja, berarti Dia adalah Allah yang Maha Kasih, tetapi Allah yang tidak adil. Sebab Dia sendiri yang sudah membuat peraturan, kalau engkau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, itu kamu akan mati. Dimakan, mati kan? Oh enggak mati kok, saya pelayon. Yang dimaksud itu mati itu rohnya, saudara. Rohnya sudah tidak bisa gatuk dengan Tuhan. Misalnya begini, saya punya mobil. Ya ini mobil yang paling mahal, Rolls Royce. Terus datang Pak Ruben, lihat, kerennya Om. Apanya keren? Ini mobil tidak ada harganya. Loh, Rolls Royce loh, miliatin. Buka nih cupnya, nggak ada mesinnya. Ini yang namanya mati, bukan mobil gerobak. Nah, begitu juga dengan kita, masih bisa dinaiki, tetapi tidak bisa dia jalan. Didorong mungkin dengan kuda. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini didorong dengan siapa? Kemauan-kemauan iblis. Jahat. Maunya jahat. Tidak ada yang benar. Semua telah menyimpang dari Tuhan. Itu kata Mazmur 14 dan juga di dalam Roma 3. Kita ini semua menyimpang, dikendalikan oleh iblis. Ini yang namanya mati. Tuhan menciptakan kita itu, menurunkan rohnya, menaruh rohnya di dalam kehidupan kita. Itu mati, tidak berfungsi lagi, sehingga kita tidak bisa gatuk, nggak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan datang kita lari, sebab apa? Mati. Nah itu yang dimaksud. Apa yang terjadi? Binatang, manusia yang tadinya dikatakan makananmu manusia adalah semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbiji. Binatang semua pohon-pohon. Nah sekarang kita lihat semua binatang makan tanaman? Tidak. Nah ini sedang penantian. Memang Tuhan sudah turun 2000 tahun yang lalu, tetapi ini masih merupakan proses. Sudahkah ada anak-anak Allah yang dapat memancarkan sinar kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Ini kita nih sedang diproses. Kapan kita bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan? Pada saat hidup kita ini dibersihkan. Pada saat hidup ini bersih, saudaraku, dia akan menjadi reflektor. Sinarnya Tuhan itu datang kepada kita, kita memancarkannya. Nah, kapan kita bisa dibersihkan? Yaitu pada saat kita mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dapat kita melihatnya. Mesias datang. Ini dari tema ini saudaraku, hampir seluruh kitab Yesaya saya kemukakan di sini, tetapi tidak detail saudaraku, garis-garis besarnya. Karena begitu Alkitab ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita bicara tentang firman Tuhan, itu ujung-ujungnya untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku, kehadiran Mesias ini untuk apa? Untuk menebus kita, untuk melepaskan kita dari hal yang tidak baik. Dan pada saat kita sudah dilepaskan,
kita akan masuk di dalam keselamatan kekal. Tuhan itu datang mati untuk membuat kita ini yang bersalah dibenarkan. Nah, setelah dibenarkan, mau nggak kita diproses untuk dikuduskan? Setelah kita dikuduskan, kita akan dimuliakan. Jadi di dalam Yesaya ini, saudaraku, ya, kehadiran Mesias itu ialah untuk melepaskan orang berdosa. Itu gambarannya itu, saudaraku, untuk kita dapat lihat secara gamblang itu lepasnya orang Israel dari Mesir, keluarnya orang Israel dari Mesir. Itu tidak ada yang dapat melepaskan. 9 tula yang Tuhan lakukan tidak bisa. Nah, di sini saya mau katakan, saudaraku, Tuhan itu tidak mau mengingkari sifat-sifatnya. Kasihnya mau mengampuni, tetapi dia tidak mau mengingkari keadilannya. Dia tidak mau mengingkari kekudusannya. Harus penghukuman demi keadilan. Nah, demi keadilan itu mau dihukum, dia kasihan, dia sendiri turun jadi manusia, menghampakan diri jadi manusia supaya dia bisa merasakan penderitaan, dia bisa merasakan takutnya, dia bisa merasakan begitu dahsyatnya kematian karena menanggung dosa saya dan saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menanggung salib itu benar-benar, saudaraku, adalah karena ketakutan. Makanya orang itu bingung ya, seringkali kalau kita tidak tahu tentang kekristenan. Nah, itu kan mau kok jadi Tuhan, dia ketakutan mau mati kok. Bahkan minta kepada Bapa, kalau bisa, kok bisa Tuhan dia. Nah, ini kita bisa terkecoh, kita bisa iman kita goncang. Tetapi kalau kita tahu siapa dia, ya, seperti Alkitab mengatakan bahwa manusia ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Apanya? Ono irungnya, ono matanya. Oh, kalau gitu kan manusia ya Tuhan. Tidak. Apanya yang segambar? Allah itu, kita ini apa? Punya apa? Tubuh dari tanah dibuatnya, dihembuskan napas hidup. Ini unsur ilahi, rohnya Allah ini. Bahasa Ibrani itu roh, rohnya Allah dimasukkan. Jadi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauan. Kita punya 3. Nah, Tuhan ini ya, yang Tuhan ciptakan ini gambaran dari Tuhan. 3, 1, yaitu Amin, yang punya jiwa, punya roh, punya tubuh. Hanya bedanya, kalau Amin rohnya menghilang, itu jenenge apa? Jasadnya Amin. Kalau Amin jiwanya nggak karu-karuan, Amin sing gendeng. Ya kan? Jadi begitu, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan tidak, sekalipun dia satu, pada saat dia mau melakukan sesuatu, dia keluar, firman ini keluar jadi manusia, tetap Allah itu 100% Allah, dan Allah ini tidak kehilangan. Allah yang roh ini tidak kehilangan. Allah yang roh kudus ini juga tidak hilang. Kok semua iya? Jangan pikirin Allah dengan otak kita, nggak mampu. Saudara, ciptaannya saja ini ya, langit dan bumi masih misteri. Nggak ada ahli astronomi yang dapat mengungkap misteri jagat raya. Ngomong sudah mau pergi ke bulan, oke.
sudah pergi ke Mars, sudah nggak ada. Masih ayang banget. Angan-angan ciptaannya saja misterius, saudaraku. Apalagi penciptanya. Jangan kaji-kaji Tuhan dengan hal-hal semacam itu. Jadi Tuhan Yesus itu, Allah kita itu, Dia datang untuk melepaskan kita. Dia datang untuk menebus kita. Ya, seperti yang saya katakan, orang ini dilepas dari kekuatan 9 mujizat tulah-tulah itu, tidak bisa lepas. Alkitab berkata Tuhan membuat tulah, tetapi di satu sisi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tujuannya Tuhan untuk apa? Tidak mau mengingkari sifatnya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa orang Israel yang menjadi miniatur manusia ini? Dengan korban anak domba Allah. Darahnya dioleskan baru, semua anak sulung dari orang Mesir, Firaun itu mati semuanya. Jadi saudaraku, inilah kerinduan kita untuk hadirnya. Memang dia sudah hadir, tetapi proses untuk mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan ini terus berjalan sampai kita mati atau Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus merindu itu, merindu, menanti terus, menanti. Nah, untuk jelasnya, mari kita baca di dalam Yesaya 64 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saudara perhatikan pada ayat pembacaan yang dibacakan oleh saudara Joko, kita akan aminkan bersama. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Nah, perhatikan ini. Ya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Nah, itu saudaraku. Di ayat yang kelima di situ dikatakan, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Tetapi manusia tidak melakukan, sehingga Tuhan tidak menyongsong. Murkanya yang datang. Murkanya membuat kita ini seperti sekalipun berbuat baik, ternyata seperti kain kotor hidup kita. Najis Tuhan. Tuhan melihat kenajisan. Tuhan itu kalau lihat najis, dia tinggalkan. Kenapa Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa manusia ditanggungkan di atas dirinya. Itu satu tujuan, bahwa dosa itu tidak bisa kompromi. Allah itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa betul-betul yang tersalib itu adalah manusia sejati yang merasa menderita amat sangat karena kealahannya meninggalkan dia. Jadi ini kita harus pahami seluruh
Dia menderita amat sangat untuk apa? Menebus si Amin yang brengsek ini. Menebus kita semuanya yang sudah melakukan dosa. Nah, pada ayat yang ke-8 di situ, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat yang Engkau bentuk. Engkau membentuk kami Tuhan, tujuannya untuk memuliakan Engkau, tetapi karena dosa kami menghujat Engkau. Tetapi sekarang Tuhan, Engkau Bapa kami, ampuni kami. Itu kerinduan, saudara. Ada satu kerinduan, hadirnya Tuhan Yesus, hadirnya penebus, hadirnya Mesias untuk menebus kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini. Dengan tidak mendatangkan murka. Jadi suku yang dikasih oleh Tuhan, gimana sikap kita dalam menghadapi apa? Masa Advent ini, yaitu ayat yang ke-8 dan 9 tadi. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, ini kita mempunyai sikap yang demikian. Betul Tuhan sudah datang, tetapi kalau kita memiliki sikap yang demikian, tidak memiliki sikap yang demikian, saudara, kedatangannya itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Tetapi kalau kita memiliki sifat berkata, tetapi ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kalau kita mengaku dia Bapa, sebagai anak harus taat kepada Bapa. Sebagai anak harus mengasihi Bapa. Sebagai anak harus menurut segala perintah-perintah Bapa. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat manusia yang dianggap umat oleh Tuhan. Ini manusia sendiri mengatakan, pandanglah kami sebagai umat-Mu. Berarti dia declare to be repent. Dia mengambil satu keputusan untuk bertobat dan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Nah, apa yang dengan demikian, kalau sudah melakukan itu semuanya, di ayat yang ke-8, menganggap dia sebagai Bapa. Ciptaan yang rusak, bejana yang rusak, itu Tuhan pulihkan lagi. Tuhan jadikan ciptaan baru. Ya, kemudian Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi segala dosa, karena kita semuanya berjanji untuk tidak mengulangi. Kita mau menjadi umat Allah, di mana Dia itu adalah Allah kita yang patut kita taati segala firman-firman-Nya. Nah, dengan demikian, saudara, kalau kita sudah melakukan hal itu, Tuhan kembali menyerukan nama yang lupa. Kita akan kembali menyerukan nama. Pertobatan-pertobatan ini harus dibuktikan dengan apa? Kita kembali berada di bait Allah, berada di dalam jalur yang Tuhan tentukan, sehingga suruhku segala sesuatu kedatangan Tuhan itu membuat dia menahan diri untuk maksudnya menghakimi, ini dia tahan, tetapi membiarkan umatnya itu, tidak membiarkan dirinya itu umatnya itu tertindas. Jadi dia menahan diri untuk membuat umatnya itu tertindas. Kalau kita sudah lakukan ayat yang ke-8 dan 9, seruan-seruan itu,
Maka di ayat yang 10 sampai 12 itu, di situ menjelaskan bahwa Tuhan itu akan menahan diri untuk menindas umatnya, dan sebaliknya akan memberkati umatnya. Jadi kita dapat melihat di sini suku bahwa nubuat-nubuat Tuhan, janji-janji Tuhan itu banyak sekali tentang hal-hal yang baik tentang diri kita. Terus kita langsung berkata, ya Tuhan, penuhi dong janjinya. Saudaraku, kalau Tuhan itu berjanji, Tuhan itu menuntut juga. Menuntut kondisi tertentu untuk dia janji-janjinya itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara jangan berpikir bahwa wah Tuhan janji, wah ngomong tok ini, NATO, no action, talk only. Bukan, Tuhan sudah bilang kalau engkau begini, ya menuruti segala firman-Ku, engkau tidak akan turun tetapi naik. Tuhan tidak katakan kamu akan naik, kamu akan jadi kepala. Tidak. Kalau kamu menuruti firman-Nya, taat akan Dia, baru kita akan dibuat menjadi umat yang naik terus, menjadi umat yang menjadi kepala, umat yang dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa. Jadi masa Advent itu adalah masa di mana kita mengalami pergumulan. Ya, bukan lagi berpikir, oh dia datang. Kedatangannya ini tidak efektif, saudaraku, kalau kita tidak melalui pergumulan ini. Tuhan Yesus sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita tidak membuat satu sikap hidup, maka kehadirannya itu tidak akan bermakna bagi kita. Itu sebabnya judulnya dikatakan makna Advent. Kalau betul-betul kita menunggu Tuhan, kita harus mempersiapkan diri. Ya, sebab Tuhan nanti kalau datang serbu, Dia akan melihat apa yang telah kita perbuat, dan apa yang kita perbuat itu motifnya apa. Di situ yang Tuhan lihat. Jadi motif dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu yang Tuhan ukur nanti. Nah, di sini suku banyak hal-hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa penantian terhadap masa Advent itu untuk dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita itu pada saat apa? Menjadi bermanfaat, menjadi tebusan bagi kehidupan kita pada saat kita mengambil satu sikap yang seperti yang saya katakan tadi, merindukan hadirnya Dia dengan bertobat, minta ampun kepada Tuhan, ingin untuk membuat Dia itu sebagai Bapa dalam hidup kita. Dia itu adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat kita mengambil sikap-sikap yang demikian, maka penebusannya itu akan membuat hidup kita dipulihkan. Ya, dan kehadirannya itu akan menasihati kita. Dia akan menasihati kita agar taat kepada firman-Nya, guna
kelegaan jiwa kita. Jadi kehadirannya itu akan bermanfaat kalau masa-masa penantian kita itu, masa Advent itu, kita sikapi dengan pertobatan, ingin dipulihkan, sehingga dia dapat mendamaikan kita manusia dengan dirinya. Ya, pada saat kita berdamai, saudaraku, segala sesuatu itu dapat bekerja sama. Orang yang tidak bisa berdamai itu putus hubungan diplomasinya. Melalui kerinduan kita untuk dipulihkan, maka kehadirannya itu akan membuat terjadi perdamaian antara kita dengan Tuhan. Ini suruhku pasal-pasal loh itu, ya. Ini inti-intinya. Saudara nanti baca di rumah. Ini saya sampaikan begini karena saya ingin supaya kita ini mengetahui apa sih isi dari kitab Yesaya itu. Janji-janji Tuhan untuk memulihkan orang yang sudah memberontak terhadap Tuhan. Tetapi kalau dia mau datang berbalik, Tuhan akan pulihkan. Nanti saudara akan baca ya, yang sampai yang ke J itu, tapi saya akan sampai ke D saja dan di rumah saudara baca. Memberi anugerah bagi pendosa yang bertobat. Nah ini, jadi dia mau kita kembali, ya suruhku, sama seperti kita lihat anak bungsu itu yang memberontak, minta hartanya, mana bagian saya, warisan saya, dia pakai untuk berfoya-foya, bergumul di dalam dosa, jauh dari Tuhan, hidupnya merana. Bapak pergi panggil dia, tidak. Bapak itu sifatnya begitu. Dia tidak mau menggunakan kekuasaannya, kedaulatannya itu untuk memaksa saudara. Sebab saudara dan saya sudah diberikan kebebasan. Dia menunggu, Alkitab berkata dia menunggu. Dan pada saat kita kembali, anak bungsu itu kembali dari jauh, justru dia yang lari untuk menjemput. Begitu juga dengan kita yang mau dipulihkan, baru kita melangkah, dia dari jauh yang sudah menatap kita, merindukan kita datang balik pada dia. Pada saat kita mengambil langkah pertama untuk berbalik pada dia, dia mengejar kita, menjemput kita. Begitu baiknya Tuhan. Itu sebabnya suatu, mari kita mau bertobat, ya, memberi anugerah bagi kita pendosa untuk bertobat. Kita ini bisa bertobat, ya. Ini anugerah loh, saudaraku. Iso eling, aduh aku orang berdosa, itu anugerah. Banyak saudaraku di antara kita manusia ini ditunjuk kesalahannya, ngamuk, terus cari kesalahan orang yang lebih banyak. Tapi kalau ada orang ditunjuk kesalahannya, terus dia bilang, iya Tuhan terima kasih. Kenapa Daud yang begitu, maaf ya, brengsek? Kalau mau dihitung dengan kehidupan saya, mungkin saya lebih baik. Saya tidak ambil istri orang, dan saya tidak merencanakan pembunuhan kepada suaminya orang itu. Saya lebih baik. Tetapi kenapa Tuhan berkata orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud ini setiap melakukan kesalahan pasti ditegur, dia diam, dia mau bertobat, dia mau minta diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Begitu juga dengan kita, saudaraku, ya. Kita ini orang yang banyak berbuat salah, mungkin tidak berkenan, pergi ke tempat yang tidak,
tidak pernah ngemplang duitnya orang, tetapi pikiran-pikiran itu salah, saudaraku. Alkitab saja kalau berkata begini, kalau kita tahu apa yang baik dan kita tidak lakukan, itu sudah dosa. Coba, berat loh jadi orang Kristen. Nah, ini perlu pada saat kita ditunjuk batang hidung kita, mari belajar untuk memperbaiki. Ya Roh Kudus, aku tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Sertai aku, Roh Kudus. Sertai aku. Nah, ini anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, sebagai penutup, Advent adalah momen di mana manusia menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Kemudian apa? Mengambil sikap untuk hidup, menantikan pemulihan dari Tuhan. Jadi sadar akan dosa-dosa, terus menyadari bahwa dosa ini saya tidak bisa tebus dengan cara apapun. Saya bayar dengan darah saya bayar dengan apapun, tidak akan terlepas dari dosa ini. Hanya satu-satunya jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat selamat, kita dapat pengampunan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari dosa-dosa kita, kemudian berbalik kepada Tuhan untuk dipulihkan, sehingga janji-janji yang Tuhan telah janjikan dalam kehidupan kita ini menjadi kenyataan. Amin. Tuhan memberkati kita. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, oh Tuhan, Tuhan yang jauh dariku.
yang membutuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan. Benar-benar hati kami merindu mencari Engkau, menanti kedatangan-Mu, bergumul terus untuk mengalahkan daging ini, sehingga Roh-Mu dapat berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga ada kerinduan untuk bertobat dan dipulihkan, sehingga penantian kami benar-benar akan membuat kami dibenarkan di hadapan Tuhan, dikuduskan di hadapan Tuhan, untuk dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami sudah dikuduskan oleh firman-Mu, dan kami yakin layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dan ini semuanya akan membuat karakter Kristus semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Pakai hamba-hamba-Mu, Saudara Agus dan Saudara Matius akan melayani, membagikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan kepada jemaat. Biarlah semuanya ini kami lakukan dengan membuka hati kami, bukan roti dan anggur masuk di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau sendiri memenuhi kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami di dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup ini dapat bermakna, berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Amin. Silakan duduk.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyadari kami orang yang berdosa, yang membuat Tuhan menghindar untuk membangun persekutuan dengan kami. Tetapi Tuhan, karena begitu kasih-Mu, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk diserahkan, menggantikan kami, melaksanakan penghukuman, sehingga bukan kami lagi yang dihukum, tetapi Engkau sendiri menghukum dirimu supaya kami dibebaskan. Dan kami menyadari akan hal ini Tuhan, kami mau bertobat, datang pada Tuhan untuk hidup pimpin oleh Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran, supaya hidup ini berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat cawan ucapan syukur. Mari kita masuk dalam doa. Darah yang tercurah tiada lain untuk membasuh kami dari segala dosa kami, sehingga Tuhan kami boleh membangun fellowship dengan Tuhan, sehingga kekudusan Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam penyertaan Tuhan pada ibadah yang kami lakukan. Ibadah ini kami datang karena kami rindu menantikan karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Betul Tuhan, ini melalui satu proses. Kami tahu hari lepas hari kelemahan-kelemahan kami semakin berkurang-kurang, tetapi kekuatan Allah semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba yakin Tuhan telah menjamah seluruh jemaat, termasuk hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dalam segala kekurangan, tetapi Roh Kudus Guru Agung akan menjelaskan, bahkan memateraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, hingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik itu presiden dan wakilnya, para menteri, begitu juga anggota-anggota legislatif, DPR dan MPR, anggota-anggota yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk mengawal bangsa ini dengan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir karena keterbatasan kami oleh aturan-aturan. Tuhan, biarlah mereka mendengarkan dan melakukan ibadah ini di rumah masing-masing dengan hikmat, betul-betul merindu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan orang-orang yang mendengarkan siaran melalui YouTube ini, Tuhan urapi Tuhan program ini sehingga dapat memberkati semua orang yang mendengarkan. Hamba berdoa untuk jemaat yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka. Emak dan Mama Yakob, begitu juga Tuhan, Cik Lois yang sudah proses operasi, kami yakin Tuhan akan pulihkan dia, dan yang lain-lain, Bapak Chandra, Tuhan berkati, biarlah melalui kesembuhan dia dapat datang dengan istrinya, bahkan anaknya Seno menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan. Tuhan berkati mereka juga sama seperti Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai kita, memulihkan kita, dan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hati-hati di jalan.